penumpang-penumpang gitu ya ceritanya ya bab kerjanya gitu. Wah, aku digaji sidik apa-apa terus keluargaku piye, aku Oh bisa sampai sharing kayak gitu? iya biasa ya karena kan di bis kan bisa 8 jam lebih toh Iya kayak sih. gitu kan. Ya wis terus lama-lama jadi ke arah situ terus cerita kehidupannya dia gitu-gitulah. Kerjanya gimana atau bojone diembat wong liya misalnya Ya ngono ampun. ya. Potato Podcast Grekete Tambo, di mana hobimu di situ hatimu. Halo, selamat datang di Potato Podcast Gregete Tambo. Mungkin Tambo Mania agak asing ya, siapa perempuan yang ngomong sekarang ini. Karena perempuan yang biasanya tugas dinas, pindah dinas nggak tahu di negeri mana lah ya, di alam mana, pokoknya kayak berkaitan sama speaking, Mbak Agatha Ayu. Jadi di sini aku akan menggantikan Mbak Agatha Ayu. Kenalin, nama aku Sekar Jemparing, yang akan menemani Tambo Mania semua di beberapa episode ke depan dan khususnya hari ini. Jadi kita akan ngobrol bareng tentang masih topiknya tentang hobi yang unik, hobi yang asik, yang kayak kok ada sih hobi kayak gini. Nah, kita akan ngobrol hari ini bersama Sekar Jemparing. Salam kenal. Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa untuk tetap like, komen, share, subscribe. Habis itu aktifin notifikasinya supaya setiap episode dari Potato bisa kamu dengerin, bisa langsung kamu tahu, terus kamu langsung tap, langsung dengerin, nonton episode-episode yang berikutnya dan hari ini. Oke, yeay, itu perkenalan ya. Semoga kita bisa berjodoh ya di episode-episode berikutnya. Ya nggak? Yai. Oke, hari ini kita akan ngobrolin hobi yang ini sebenarnya cukup unik ya, karena jarang orang yang menekuni atau bisa jatuh cinta sama hobi ini. Jadi hobi ini ada kaitannya sama berkendara umum, transportasi umum. Nah, biasanya itu kan ada orang suka naik sepeda tuh ya, naik Vespa. Nah, yang kali ini itu hobinya naik bus. Biasanya kalau aku ya sering dengernya itu bis mania. Mungkin Tambo Mania pernah denger ada istilah lain, boleh banget share di komen bawah ini. Nah, kali ini kita akan ngomong sama salah satu penekun ya yang menekuni hobi naik bus, atau kalau dilihat nih ya, aku kenal dengan sosok yang satu ini tuh hobinya tuh naik bus mulu, nggak tahu tujuan kemana, pokoknya naik bus aja. Jadi kita akan ngobrol dengan Ian. Halo guys. Namaku Ian. Ya panggil Ian, aku aja kan Ian. belum suruh kenalan. Ya aku langsung kenalan aja. Oh ya, guys, oke, ya. silakan. Jadi nyalong start. Namaku Ian, aku dari Jogja sih. Udah itu aja kenalan. Udah itu aja. Mau tanya apa lagi? Aku mau nanya yang lain boleh ya? Boleh. Oke, Ian aslinya Jogja. Sekarang kesibukannya apa, Ian? Sekarang lagi jualan kopi. Kalau mau tahu kopinya ntar bisa lah. Nanti episode lain ya, Nanti ya. hobi ngopi ya. Apa gitu ntar. Tapi hari ini tahu. bus ya, Ian, maaf ya, Ian. Boleh, ya udah lah. Nggak apa-apa ya? Heeh. Oke, namanya Ian, asli Jogja. Sekarang kesibukannya lagi berkopi ria. Rumahnya di mana, Ian? Di Sleman. Di Sleman. Berarti tadi berjalan ke sini lumayan ya? Ya nggak jauh lah, kan Sleman doang. Oh, Sleman ya? Nyebrang kali udah Sleman. Oke. Jadi Ian ini di Tenggarai, hobinya itu suka naik bus. Apakah benar atau tidak? Iya, Itu dulu betul diklarifikasi. banget. Heeh. Aku suka naik bis dari dulu sih. Dari dulunya Dari tuh dulu. sejak kapan? Dari kecil malah. Jadi dari dulu suka. Serius? Suka. Kecil? Gara-gara ini sih ibuku dulu sukanya ngajak-ngajak gitu. Kayaknya ibuku tuh gabut dulu di rumah. Terus Jadi nular ke kamu tahu-tahu- sekarang? Tahu-tahu ngajak-ngajak gitu. Yan ngebis ya gitu, tapi nggak ada tujuan. Jadi kayak gitu. Tahu-tahu naik bis kota kemana gitu terus udah. Bukan kayak, kupikir ibumu ke pasar atau kemana Enggak, harus naik bis. gabut gitu kayak aku sekarang. Oh ya? Wow, keren ya ibu-ibu zaman dulu. Bisnya berarti kalau zaman dulu masih bis yang Bis putih, ini bis yang kecil-kecil kayak yang di Jogja itu namanya apa? Kobutri. Kopata. Kopata, Astaga itu yang banter banget itu ya. Astaga, oh ya? Aspada. Oh berarti kamu udah pernah merasakan adrenalin naik itu keren bisnya banget. kayak gitu. Dia di sana anak kecil lain tuh ya mabok gitu, nggak kuat, harus minum anti apalah itu. Kamu udah naik bus dari kecil ya? Tapi pernah nggak mabok ya? Mabuk nggak pernah sih. Nggak pernah. Malah asik Berarti banget. suka ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya, enak banget. Terus berarti kan dari kecil sama ibumu. Terus sampai sekarang gimana? Sendiri aja atau sama temen juga atau gimana? Jadi dulu
Waktu SMP sih yang mulai ini lagi, mulai senang lagi. Dulu kan ada study tour atau ke Bali. Ya, itu naik bus ya. Nah, itu naik bus terus kapal. Ya, itu kan mana di bus berapa sih? 20-an jam kan itu Iya, kayaknya rasanya kayak di dingin surga lagi ya, gitu loh. Kan? Enak banget pokoknya. Terus Ya udah. Ya itu cuma sebatas ini sih, suka di perjalanan doang, terus kok lama-lama apa ya, menghayati kayaknya. Menghayati kalau kok Panggilan kayaknya emang hidup. panggilan hidupnya tuh suka bis gitu. Jadi semakin kesini ya suka ngebis gitu, dan biasanya juga nggak jelas gitu sih. Jadi biasanya kalau orang kan pengennya kemana gitu, pengen ke tujuannya. Galau ke pantai, galau ke pantai, hutan, gitu. kemana Ya, atau ke coffee Bali shop. atau kemana gitulah, ke Kamu? tujuan kota untuk wisata. Atau lah aku kemana ya enaknya, Jakarta gitu, ntar sampai Jakarta mandi pulang lagi gitu. Ke Jakarta cuma buat numpang mandi. Iya, cuma naik bis doang. Oh, berarti yang penting perjalanan bisnya kan. Yes. Apa waktu kamu kecil ada momen apa yang bikin kamu oke, aku akan naik bis lagi nih besok gitu. Ada keseruan apa untuk seorang Ian kecil dulu? Oh, ya kalau kecil nggak mikir sih ya. Jadi dulu cuma seru aja gitu di jalan tuh, kok seru gitu. Mana sukanya juga ibu saya tuh juga gabut gitu, kadang ngajak naik kendaraan lainnya, Pramex gitu waktu itu ke Solo terus pulang lagi langsung kan. Oh Nah, ya? kayak gitu. Cuman karena sering juga ke Seragen toh, kampungnya bapak, jadi ya suka aja di jalan gitu. Terus baru bener-bener suka tuh paling ya pas remaja gitu, suka naik bisnya maksudnya. Gitu, suka bis-bis yang besar. Oh, oke. Oh, berarti kamu udah cobain segala macam bis. Ada apa aja sih, kategori apa aja sih yang mungkin kamu mania ingin tahu? Bis ini ada apa aja? Yang paling common, yang paling umum. Yang paling umum ya. Ya ada yang bis kecil, bis kalau dari ukuran kan ada bis kecil, bis besar, bis medium gitu toh. Oh, lebih ke ukuran ya? Harus ada juga ntar kategori bis kota kayak bis pariwisata, bis reguler yang antar kota kayak gitu, antar negara juga. Taunya cuma 2 soalnya. Apa? AC sama AC. AC Angin itu. jendela. Iya. Nah itu juga ada istilahnya di apa? di mana, di orang-orang bis. Oh, ada ternyata. Itu kalau AC ya AC, kalau yang tanpa AC tadi itu bumel, melebu kumel gitu. ada istilahnya juga. Dan kamu udah pernah kumel. Udah pernah kumel-kumelan. Tapi iya ya, kalau kita pakai AC tuh dingin kayak pas study tour ya, pas trip itu tuh nggak usah mandi tuh kayak nggak apa-apa gitu loh ya. Sekalian aja di hotel. Tapi kalau yang apa bumel Bumel. bumel itu Kumel. pengen cepat sampai terus langsung mandi Iya. bersih-bersih gitu. Tapi itu uniknya kan juga buat ini tuh masyarakat yang nggak kuat AC tuh. Jadi Iya. orang-orang yang mulai nggak kuat AC Iya, gitu iya. ya. Jadi Kayaknya naiknya kita bis akan itu. segera di usia itu nggak sih, Yan? Kamu ya. Kamu ya. Mulai nggak tahan ya kalau ngebis bawa apa? Minyak. Biasanya di bis ada bawa minyak nyong-nyong gitu-gitu Oh, kan. kamu juga berarti dah kata mama itu ya? Ya sebenarnya nggak suka sih. Ya di enak-enakin aja. Nah, kan di bus itu kan banyak ya. Kalau secara umum kan kadang nggak nyaman karena misalnya hoyak-hayek. Habis itu hoyak-hayek itu apa ya bahasa Indonesia ya? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Nah, habis itu ngebut banget gitu ya. Karena kita sering banget ngeliat bus tuh kayak wow, kecepatan ini keren sekali kayak gitu. Terus tadi ada beragam macam aroma yang kita harus tahan di situ. Terus kamu menghadapi itu gimana, kayak ya udah chill aja dengerin musik kayak atau apa? Atau aku tuh kepo, kamu ngobrol gak sih sama orang-orang di sana, sama apa yang naik di situ? Ya ngecil aja sih di situ. Jadi kan pasti kalau naik bis antar kota, antar provinsi gitu, aku nggak mau kalau nggak duduk depan gitu. Jadi misalnya mau pesen, Rebutan ya kayak anak SD. kalau mau kan pesen tiket dulu, tapi itu kan pesen Oke. tiket dulu. Itu bernomor kah? Bernomor. Kalau misalnya yang depan habis, oh ya udah nggak jadilah berangkat atau cari bis lain kayak gitu. Nah ntar misalnya udah mulai ada yang bau-bauan tadi, terus juga apa ya, kalau kan aku juga benci muntahan ya, misalnya ada yang muntah gitu karena Ganggu mabuk. banget sih, Ya itu ya udah sih, ya nikmatin jalan aja atau duduk di samping sopir gitu ngobrol, kadang ngerokok gitu kan juga nggak apa-apa toh. Ya udah gitu aja. Berarti kamu kayak kalau nonton bioskop kan orang nyari belakang. Kalau kamu naik bus itu Depan dong. harus di depan. Ha-ha. Kenapa? Karena pengen ngobrol sama Pak supir. Karena biar bisa lihat jalan depan. Weh. Kalau di samping doang kan nggak bisa lihat yang depan. Toh. Iya sih. Kadang nggak seru juga kalau nggak bisa lihat apa kebut-kebutannya dulu. Terus tadi kamu sempat singgung komunitas Bismania ini. Jadi kamu ada perjalanan nggak untuk menuju komunitas itu, atau dulu independen terus gabung komunitas terus gimana kayak gitu? Aku independen sih. Dulu sempat
cuma tahu aja ada Bismania Community, dan itu ternyata kan komunitas itu tuh satu Indonesia tuh. Jadi Bismania Community itu satu Indonesia, terus biasanya ntar ada di belakangnya itu ada namanya Korda kalau nggak salah, Korda sama Korwil gitu misalnya. Daerah gitu ya? Bismania Community kan disingkat BMC atau BMC Korwil Jateng, BMC Korwil DIY. Cabang ya, cabang. Gitu. Terus mereka setahun sekali ada jambore kayak gitulah. Terus jambornya ngapain? Ngebis bareng? Satu bus isi bareng? Tujuannya misalnya di mana ya, di Bali gitulah. Terus mereka yang dari Korwil mana-mana terus naik bis bareng, ntar ketemu di Bali kayak gitu. Terus ya udah cuma sharing-sharing di sana, ngobrol-ngobrol. Kalau yang sepengetahuanku sih jualan miniatur bis kayak gitu-gitulah. Kamu pernah ikut? Nggak pernah, kan nggak ikut. Oh iya, berarti kamu cuma tahu informasi tahu. ya? Ya dulu jadi bahan iniku juga sih, bahan apa namanya, tugas kuliahku sih buat kayak gitu-gitu. Berarti kalau misalnya mau join komunitas itu juga ada. Kalau mau independen nanti jadinya kayak Ian, kemana-mana sendiri, suka-suka pokoknya ya. Paling jauh pernah kemana? Kerandoman jauhmu itu udah sampai mana? Kalau random ya, kalau random tuh masih deket-deket sih. Maksudnya kayak Jakarta, Surabaya deket-deket. gitu, kan deket-deket. Cuman kalau yang ikut pariwisata gitu sampai Lombok gitu pernah juga. Cuman yang bikin aku kayak iri gitu kan, ada iri sama yang siapa? Ini yang bisa sampai Aceh gitu. Oh ya ampun, ada keirian juga ya, iya, antar Bismania. Dari Jember gitu, terus dia naik bis ke Medan gitu. Itu Jember. Itu seminggu Jember kayak, Jawa Timur. Sampai Medan. Sampai Medan. Dia random banget. Itu satu bus jalan satu terus gitu. Selama 6 hari. 6 hari. Tapi ini dong transit kan? Enggak. Ya naik bis terus aja. Maksudnya ya ada istirahatnya sih. Ya kayak gitu. Keren ya, bisa tahan gitu ya. Berarti ini tamu mania perlu tahu kesalutan ya untuk seorang Bismania itu bisa betah di dalam bus cukup lama hitungannya, karena tadi kayak kemana, ke Medan aja 6 hari. Ke Jakarta berapa cepet sih? Cepet sih. 2. Cuma berapa, 12 jam kali maksimal. 12 jam ya. Ya setengah hari lah ya. Ya lumayan sih tapi itu. Tapi pengen nggak yang kan tadi Medan, kamu mau yang kayak paling mainstream tuh pengen kemana, Yan? Sama sih, pengen ke Medan juga, pengen ke ya jelajahin Sumatera kan belum pernah tuh. Misalnya ke mana, ke yang deket dulu lah, Lampung, terus ke Pekanbaru, Medan, Aceh gitulah. Mengulang ke Bali nggak mau? Mengulang ke Bali. Kan ke Bali kan study tour dulu. Ke Bali. Udah sering ya, mainstream. Wah, oke, boleh. Jadi buat tamu mania yang mau nanya sama Yan ya, apa tips-tips mau perjalanan gitu, memilih bus itu boleh banget. Atau ini nggak sih, ada efek nggak sih setelah mungkin kan hobi kamu ini ya, itu kan kamu share juga kan kadang di sosmed kamu, dan kayak orang udah kenal sih, siapa sih Yan itu loh yang suka naik bus itu kayak gitu. Ada efek apa di kehidupan kamu nih selain secara kau pribadi ya, terus jadi punya kegiatan itu tadi? Biasanya orang-orang terus pada tanya ke aku sih, Yan aku mau ke mana gitu, mau ke Jakarta enaknya biasanya apa ya? Oh, konsultan ya? Ya. Oke. Konsultan tiba-tiba gitulah. Ya udah biasanya tak tanya budgetnya berapa, mau yang kayak gimana ada gitu. Ntar bisa tak cariin tiketnya gitulah. Oh, kamu langsung cari tiketnya juga? Kan tinggal cari WA-nya agen bisnya. Oke. Terus ini apa ya? Channel pertemanan kamu nih Yan sama supir bus, sama masih ada connect juga kan? Nah, itu udah nyampe mana aja? Udah berapa kontak tuh di HP kamu tuh? Yang banyak malah yang agen bis sih, jadi agen bis. Malah agen. Yang penjual tiketnya itu kan. Nah kalau sopir-sopir biasanya cuma selama perjalanan aja, ngobrol-ngobrol, makan bareng gitu-gitulah. Terus kalau yang sampai nyimpen kontaknya baru satu sopir aja yang dari sopir Jawa Timuran. Masih silaturahmi ya? Sering reply-replyan story. Gimana bro? Ngebis nggak bro? Ngopo bro, kecelakaan po misalnya. Nggak apa, menanyakan kabar, boleh. Masih menjalin hubungan baik ya? Iya. Pengalaman yang paling nempel ketika naik bus ada nggak ya? Yang menyenangkan dulu deh. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan dulu. Soalnya yang diingat tuh yang jelek-jelek. Soalnya menyenangkan dulu dong. Oke. Nanti yang pahit di belakang. Apa ya, asik semua sih ya. Ini ya, selalu ada momen kayak ya sama Pak supirnya. Jadi semuanya unforgettable gitu. Jadi apa ya? Ya asik semua sih, kebanyakan misalnya. Paling grisen nih, apa yang grisen apa ya? Paling grisen nih, paling nyebelin. Paling ngeselin nih loh kalau diinget. Gemes gitu. Ini sih pernah 2 kali aku. Itu celanaku robek gitu.
Udah di perjalanan. Itu sebenarnya karena ini sih naik bis ekonomi toh. Bis ekonomi itu biasanya apa? Kalau kita mau identifikasikan, lebih ke harga aja atau ada kalau secara fisik kita bisa lihat. Harganya murah, terus bangkunya yang kanan jejer 3, yang kiri jejer 2 loh. Oh, yang nggak imbang gitu ya? Terus kadang yang plastik gak sih? Karet? Bukan, duduknya. yang udah enak sih. Soalnya kan antar provinsi. AC nggak tapi? AC. Ini dapat yang AC. Terus? Ya udah turun kan biasanya itu kan bebas toh. Jadi tinggal ngomong kernetnya. Misalnya aku turun Giwangan gitu. Aku turun Janti lah gitu. Oh iya, bilang nyetop itu ya? Mas Janti wes. Mas. Terus dia berhenti. Aku turun itu kebetulan ternyata siniku kesangkut gitu. Nah itu kan terus. Ini po yang buat kursi yang mundur gitu po? Enggak, kesangkut di ini sih, di pegangan kalau mau naik bis itu. Nah kesangkut di situ. God. Terus sopirnya udah mau jalan gitu terus. Ya wes, kamu mas turun. Kesangkut. Aku cuma pasrah gitu tuh, aku ini mati po ya aku habis ini gitu kan. Ternyata kernetnya tuh bengok-bengok teriak-teriak gitu. Saya kesangkut katoke ngono. Baik ya kernetnya. Makasih kernetnya itu. Saya harus langsung ngerem mendadak gitu. Dibantuin dan itu susah kayak gitu. Cuman itu kan enak ya udah sampai Jogja. Nah itu aku juga pernah. Untung udah pulang ya. Jadi nggak malu lah. Pernah juga dulu gabut. Jadi kadang kalau dulu aku malam-malam gabut itu tinggal ke Giwangan terus cari bis yang ke arah Surabaya terus udah naik aja gitu. Iya nih sering banget aku story-nya Ian serandom itu ya Tamu Mania. Jadi bener malam misalnya habis latihan kurni. Terus kita kan pulang aja gitu. Ian mau kemana Ian? Mau kayak makan Giwangan deh. Oh mau pergi ya? Iya. Mau ada acara apa? Pergi aja gitu. Terus tiba-tiba story-nya terminal gitu. Terus bertahap dari yang dimana lagunya apa, nanti ganti lagu lain. Ya itulah Ian. Ya kayak gitu kan asik. Oh itu asiknya. Oke. Ya waktu itu ke Ngawi aku. Jadi turunnya Ngawi itu Jawa Timur sebelum Madiun. Ya. Nah itu gabut juga. Jadi turunnya sengaja di pinggir jalan gitu, cari warung ngopi di situ lah. Jadi turun juga ya sama kecantol lagi di situ. Dan itu sobeknya lebih gede daripada yang ke Jogja itu. Ya udah itu yang jelek sih. Tapi kamu di Ngawi. Nah, itu terus kamu gimana? Pakai jaket nggak? Gitu. Jaketnya kan ya biar nggak kedinginan tuh ya. Nah itu jadi selama jalan kayak gini doang aku. Untung sini tuh. Ya nggak untung sih ya. Berarti kalau mau jadi bismania, terus udah mulai suka banget nih buat naik bis kemana-mana harus siap 1 mental, 2 celana. Oke, kalau momen yang sama perorangan bus ini kayak connect misalnya atau sopirnya atau tiketnya atau mungkin penumpang lain gitu. Ya biasanya kalau yang bis-bis eksekutif gitu, maksudnya yang duduknya 2 gitu, yang perjalanannya jauh sampai Jakarta atau Surabaya atau Bandung gitu-gitulah. Itu biasanya kan ada sekatnya ya antara sopir sama penumpang. Sekat. Jadi kayak apa ya? Ya kayak kalau lagi zaman corona tuh ada sekatnya gitu loh. Tapi kok nggak pernah ada sekat ya Yan? Ada, jadi itu sopir terus kayak mau naik ke bening gitu. Tapi ada kayak apanya gitulah, pokoknya bukan kaca. Ada kacanya cuman ada eksklusif ya. Itu biar sopirnya bisa ngerokok toh. Biar nggak kena ke dalam. Nah itu. Ya biasanya aku terus ke depan terus. Nggak masuk situ. Emang ngerokok. cukup. Apa? Lah kan duduk di depan di sampingnya sopir habis itu. Nah, agak luas terus ya. ngerokok bareng gitu terus. Ya tanya-tanya gitu, udah lama belum kayak gitu terus tanya. Pokoknya intinya aku ingin selalu bertanya-nya tuh menjurus ke kehidupan personal situ ya? Itu gimana kalau nyopir tuh apakah bisa gitu menghidupi keluarga kayak gitu. Nah, hasilnya apa Yan? Ya beda-beda ternyata setiap perusahaan gitu. Jadi misalnya tetap ini ya, karena mereka dapat uangnya dari perusahaannya ya. Jadi tiket terus diolah mereka terus baru dapat gaji. Kayak gitu kan. Kadang ada yang enak tuh misalnya udah dipatok gitu, misalnya 1 PP itu pulang pergi Jogja Jakarta itu berapa ratus ribu, biasanya 150.000 sih PP lo itu. Nah itu terus gajinya 150.000 1 PP kan berarti. Bukan satu orang. Bukan dari per pengunjung. Bukan. Satu sopir 150. Wah. Kadang ada yang 150, ada yang 140. Nanti kalau ada penumpangnya meludak ya ntar dapat bonus. Tapi kan nggak mesti kan kayak gitu. Paling kan cuma kejar weekend aja target kan. gitu ya. Ada nggak momen lagi lainnya? Itu sih kalau sama kru paling itu. Sama biasanya juga yang berkesan juga biasanya kan biasanya diampirkan ke rumah makan toh terus ini yang bukan yang pariwisata tapi? Bukan. Jadi juga ke tempat makan? Tetap
biasanya kan itu satu tiket itu termasuk include makan gratis gitu loh. Oh, kayak naik pesawat ya, tetap dapat ada konsum, ada ini. Aku baru tahu ini. Oke. Nah, itu Lumayan. itu tapi diambilkan untuk sekalian istirahat toh. Jadi berhenti gitu paling setengah jam. Nah, itu biasanya terus makan terus pada malah diajak bareng makannya, walaupun gratis sih diajak makan bareng. Terus misalnya aku beli kopi mah tahu-tahu dibayarin krunya kayak ya? gitu. Weh. Ya kayak gitu ya. Kadang terus Keren. aku rasanya pengen berutang budi gitu loh. Jadi Kamu aku ingin bayarin sopir lainnya. Maksudnya kalau suatu saat aku ngebis lagi aku tak bayarin kayak gitu lah. Gitu. Ya itu kalau sama kru ya kayak gitu asiknya. Penumpang pernah nggak ya? Penumpang tuh Misalnya kan biasa kalau orang tuh random sebelahnya orang tuh tidur yang sampai kejatuhan gitu ya pernah sih itu. Oh ya? Hampir sering sih kayak gitu. Jadi biasanya bapak-bapak melan. Jadi tahu-tahu gini terus ngelendot di sini terus. Ya kamu udahlah. Untungnya kan aku nggak ikutan kayak gini. Nanti jadinya cintaku bersemi di dengan bus. bapak-bapak. Ya kayak gitu paling itu atau ya biasanya orang-orang yang naik bis itu kan mohon maaf nih paling masyarakat dengan kebutuhannya itu yang mungkin sedikit ya. Jadi maksudnya mereka mending milih untuk naik bis daripada naik pesawat gitu lah. Nah kayak gitu Itulah kan ekonomis lah ya. Ya lebih ekonomis. Nah biasanya kalau penumpang-penumpang gitu ya ceritanya ya bab kerjanya gitu. Wah aku digaji sidik apa-apa terus keluargaku piye aku bisa sampai sharing kayak gitu? Iya biasanya ya, karena kan di bis kan bisa 8 jam lebih toh iya kayak sih. gitu kan. Kalau nggak tidur ya, kalau gatel gitu. ngobrol sih pasti. Dari mana gini-gini biasanya itu cuma basa-basinya kan awalnya gitu doang. Mau kemana mas? Mau Saya kemana, mau kesini turun nih. mana gitu-gitu kan. Ya wis terus lama-lama jadi ke arah situ terus cerita kehidupannya dia gitu-gitulah. Kerjanya gimana atau bojone diimbat wong liya misalnya Ya ampun. Wah sedih banget nih. Berarti di bus itu gak cuma soal perjalanan tadi yang Ian cari, tapi Ian juga dapat banyak hal di situ dari perjalanan hidup supirnya, kemudian keneknya, kemudian sesama penumpang. Bisa sampai hal se-privacy itu tuh bisa di-sharingin di dalam satu bus itu. Jadi keren ya, banyak banget kehidupannya. Tambahan juga pedagang asongan gitu tuh yang masuk-masuk itu kan. Nah, itu kan juga iya ya. Kasihan kadang. Kalau yang random gitu boleh ya pengamen masuk gitu ya. Tapi kalau di Jakarta sih pengamennya yang random masuk gitu. Bukan busnya yang random. Jadi bis-bis apapun dimasukin sama dia terus nawarin apalah yang jelas sampai enggak jelas gitu. Yang makanan sampai yang power bank kayak gitu dijual lah. Harus siap bertemu banyak hal baru, orang baru di dalam bus. Ya gak sih? Copet juga lah kayak gitu. Pernah gak Yan? Pernahnya sama temanku dulu. Temanmu yang kecopet? Dulu mau ke Surabaya kan. Buat hati-hati nih. Terus? Mau ke Surabaya terus biasanya kalau ke Surabaya itu juga mampir makan dulu di Ngawi itu tadi terus mampir makan di Ngawi ya udah turun semua toh orangnya. Nah ini masalahnya aku juga biasanya sih itu naruh tas tuh di bangku gitu, aku malas bawa tas toh jadi. Tapi kamu kalau pergi ngebus gitu tas kecil apa besar? Ada tas kecil sama tas besar gitu. Nah yang ransel emang kalau misalnya bawaannya nggak banyak ya tak bawa aja terus di kabin. Terus kalau misalnya nggak ada laptop ya tak tinggal aja gitu. Nah itu juga kamu bawa laptop ngebus. Kadang kan buat ngopi foto. Iya oke terus. Terus waktu itu tak tinggal soalnya nggak bawa laptop terus temanku juga karena dia baru pertama naik bis kalau nggak salah ya jarang-jarang dia lah naik bis terus ya sama ikut ninggal tasnya gitu terus udah pokoknya makan aja. Udah masuk lagi terus udah jalan lagi udah jauh tuh dari Ngawi udah sampai mana ya udah mau sampai Surabaya lah. Kan berarti udah siap-siap mau turun dah. Iya. Udah ini kan dah pakai tas. Di situ tuh. Loh kameraku ndi yo Yan? Kameraku mana ya terus. Loh aku ora nyimpen gitu. Loh ning ndi yo terus. Ya udah ternyata pas makan itu kameranya dia ditaruh di atas itu di kabin atas bagasi atas itulah. Sama orang asing. Jadi dia yang naruh situ terus pas berhenti di rumah makan kayaknya diambil orang di situ. Kayak gitu. Nah, karena kami kelihatan bingung toh, kami kan berempat kalau nggak salah gitu. Kernetnya juga tanya loh, ngopo Mas ono sing kehilangan, ada yang kehilangan po gitu terus. Mas kamera aku. Mbok lapor Mas gitu ke saya terus padahal aku nggak lapor karena di bis itu ada tulisannya segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami. Bukan tanggung jawab kami toh.
naik gitu kan tadi tak geledah semua gitu kernetnya. Ternyata ternyata tulisannya tulisan ya ternyata. tulisan dari atas di eksekusinya tetap baik ya. Ya itu terus ya udahlah ya mau gimana lagi. Hilang ya tatapannya. Ngerelain aja. Ya ampun. Mau gimana lagi. Nah itu kadang juga krunya itu tulisan ya hanya tulisan itu sih. Mereka biasanya terus ngomongnya sih. Malah lebih hangat gitu ya. Melayani penumpang ya Mas. Kayak ngono kuwi lah. Iki namanya dedikasi. Ya, dedikasi artinya udah di situ. Betul. Nah, Yan kamu kan terjun ya ke dunia perbisan karena kegabutan ibu kamu. Ada nggak sih keinginan ke depan ini? Sebenarnya klise tapi aku pengen tahu anakmu tuh atau mungkin nanti istrimu atau kamu prewed gitu di bis ya? Oh iya harus. Jadi yang mana yang harus? Yang prewednya tadi itu harus di bis. Mbok tenan. Jadi misalnya apa? Dari gereja ke rumah makan naik bis gitu kan asik banget ya. Apanya? Kan biasanya kan orang-orang kalau dari gereja ke rumah makan ke gedung resepsi itu kan naik mobil VW atau Mercy apa yang keren-keren ada yang ngembangnya. Ini naik kan bis aja. Kan deket Yan. Ya ben. Kan keren. Oh sudah merancang. Semoga itu, mau lah ya. Oke. Mau dihias nggak busnya? Iya ada kembangnya juga. Terus kalau anak nanti mau diajak nggak? Dikenalkan. Ya, lah. Tak ajak sering-sering naik bis aja. Siapa tahu dia suka kan. Siapa tahu ya. Kalau enggak ya udahlah biarin aja. Nah, sekarang kamu ada ngeracunin temenmu enggak, Yan? Banyak ya ternyata. Berhasil. Iya, jadi aku enggak bertujuan ngeracuni sih cuma Alah. Enggak kok. Oh, enggak kok. Ya. Gimana PDKT ya? PDKT-nya gimana? PDKT-nya cuma upload story tadi. Nah kan berkesan ternyata di kamu terus? Juga tuh. Siapa tahu kamu juga suka besok. Kamu udah janji aku ya nih ya. Fakta ya Tamu Mania. Ian tuh udah pernah mau ngajak aku ngebis tapi enggak jadi. Dia takut Covid tapi. Ya kan aku tuh mintanya sebelum Covid. Iya tapi ternyata sekarang Covid dia takut. Alasannya dia berarti. Berarti independen aja kalau mau ngebis. Suka-suka sendiri. Lama-lama tuh teman-teman suka juga sih. Jadi lihat story kurus dari mana Yan malam gitu. Kayak ini teori jarum suntik kan. Jadi ngeliat terus lama-lama tertarik. Ya biasanya cuma aneh gitu liatnya. Ngapa ya sampai Surabaya yukur adus ya cuma mandi terus balik. Habis berapa sih Yan? Apa? Biasanya kamu kayak gitu. Mungkin siapa tahu terus coba deh tapi habis berapa ya gitu. Tergantung tujuannya sih ya kalau misalnya cuma deket-deket ngerasain bis banter gitu misalnya ke Solo gitulah ya kan cuma 50.000 masih kembalian. Gitu. Paling kecil ke paling gede berapa ya? Yaitu kalau misalnya mau yang jauh-jauh ya yang mau jauh tapi ekonomis paling 500 dah bisa lah ke Jakarta PP. Kayak gitu tapi mau jauh tapi pakai bis enak ya nyempain 700 sampai 1 juta lah buat sama makan DLL. 1 juta? Ya kalau mau yang enak banget kan sekarang ada yang bis yang bisa tidur juga tuh, yang sleeper gitu. Itu yang gimana? Yang ada bisa masuk? Ya sekarang kan ada yang itu namanya switch class ya. Keren banget ya. Switch. SUET. SUITES. Switch class. Switch class. Nah itu jadi kayak apa namanya? Hotel apa namanya yang box-boxan itu loh. Yang kayak semalam berapa ratus ribu gitu kan. Yang kecil-kecil tapi kayak kita dimasukin locker loh. Apa namanya? Hotel. Ya, itulah. Tahu lah ya. Hotel masukin locker. Peti itu kan. Iya, ngerti. Tapi enak banget itu kan. Ngerti. Nah, ya di bis juga kayak gitu ada ya. Mahal ya pasti ya. Ke Jakarta wae 350 kalau nggak salah. 300 atau 350 kayak gitu. Dapat maam. Dapat dong. Terus bisa tidur terus ada TV-nya di masing-masing itu ya kayak gitu. Mana sekarang kan juga lagi rame bis tingkat toh. Nah, itu kan. Udah ada lagi. Setahu dulu di Solo ada. Ya, Rosalia. Terus dia rutenya kita bayar terus rute mana gitu? Itu yang bis kota. Nah kalau sekarang yang sampai ke Jakarta sampai Malang ya itu juga lagi viral gitu loh. Kayaknya anak-anak muda sih banyak yang naik soalnya dia membranding bisnya tuh milenial bis gitu. Jadi sasarannya kita gitu ya. Jadi yang mau sekitar kita mau ke Jakarta atau nyoba magang ke Jakarta atau kemana terus naik. Kebanyakan naik itu kayak gitu. Jadi ya itu juga spare maninya juga lebih gede tau kalau bis tingkat tuh. Paling ya ke Jakarta 250 gitulah atau 225. Terakhir habis pergi kemana dia ya? Terakhir ke Bali naik mobil sih. Pandemi itu kemana ya aku? Aku tuh jarang banget kemarin. Karena nggak berani kayak aku. Awalnya tuh nggak. Awal-awal
meludaknya corona tuh malah aku naik bis. Oh, tolong ya ini loh. Oknum ini loh. Soalnya ini sih juga buat skripsi toh. Oh iya, Ding. Jadi ya bisa dipahami. Skripsiku tentang bis terus aku harus naik itu ya. Ya udah naik aja dan asik banget. Udah lama private mesti. Private. Yang ekonomi. Jadi tetap rame gitu jejernya 3 jejer-jejer gitu. Ya udah ya cuma kemana dulu? Mojokerto kalau nggak salah. Ya itu terakhir. Yang asik tuh dulu tahun lalu sih, yang awal pandemi itu kan memang terus transportasi 2020 pada 2020 Maret April itu kan Februari Maret itu kan lagi awal itu ganasnya media atau tentang corona. Nah terus bis kan kebanyakan terus pada jelek banget atau penumpangnya. Nah terus yang dari penumpangnya jelek banget. Maksudnya jumlah penumpangnya jelek, bukan angkanya menurun gitu. Bukan penumpang yang jeleknya. Terus Ian, aku ditunjuk terus. Jadi ada salah satu bis di Kutoarjo itu Sumber Alam namanya. Oke. Nah waktu itu kayaknya ownernya tuh gila, jadi owner itu apa? Ownernya gila kayaknya. Jadi dia nggak cuma jualan tiket tapi juga jualan kursus setir bis waktu itu. Untuk menambah pemasukan. Nah itu aku ikut juga. Terus dapat SIM ya? Dapat sertifikatnya pernah nyetir bis kayak gitu. Berapa lama Yan? Ininya kursusnya 7 jam. 7 jam dibagi 2 hari. 7 jam doang terus kamu lolos? Sih. Katanya aku murid terbaik coba. Kamu murid pertama jangan-jangan. Enggak, ya udah banyak. Malah ada YouTuber gitu juga ikut gitu, katanya aku lebih baik dari YouTubernya itu. Oh ya? Yoi. Sumpah? Masih buka nggak sekarang? Apa? Masih buka. Masih buka terus ya dia. Oke. Keren banget. Buat Tambo Mania yang mau belajar ngebis, ini ada cara legal kan? Legal banget. Legal, official, boleh banget. Nanti coba atau hubungin Ian. Ian bisa mau nggak? Udah berani ngajarin orang belum? Ya belum punya SIM aku. Oh belum punya SIM. Belum punya Berarti SIM. SIM-nya SIM. Itu syaratnya SIM aja. Jadi bisa nyetir mobil dah itu aja. Oh mobil aja. Syaratnya bisa nyetir mobil terus ntar bisa ikut kursusnya. Sama kursus terus dapat SIM-nya? Nggak dapat SIM, itu cuma kursus biar bisa doang gitu. Cuma dapat. Tapi nanti berarti tesnya tetap kayak di polisi gitu ya? Enggak sih, sama. Kamu nggak mau ngincar SIM? Siapa tahu mau bisnis. Mau sih. Kan lumayan ya kalau mau sekeluarga gitu, mini trip nggak usah pakai mobil 5 gitu, pakainya bus gitu ya nyetir. Iya. Dan dibayar, asik banget ya. Deg-degan nggak Yan? Bedanya apa Yan? Bedanya tuh ya panjangnya aja sih, punya bokong gitu kan. Dan kita tuh kalau nyetir mobil kan bannya di depan tuh. Nah kalau bis itu kan bannya di belakang. Iya, ding. Kan nyebelinnya itu. Feel-nya beda ya? Jadi kita kayak bannya di belakangnya gimana gitu loh. Kayak belum gitu. Kalau setirnya udah sok ya. Kamu udah gini banget. Nah itu kemarin juga dapat bis yang agak jelek waktu itu. Kebetulan. Apa jeleknya? Maksudnya yang kayaknya udah agak lama gitu lah bisnya yang. Dan udah itu berumur. Udah berumur, terus itu kebetulan aku jatahnya yang udah jalan di jalan raya gitu loh. Jadi aku nyetirnya pakai bis itu terus dari garasinya di kota Kutoarjo keliling ke dekat YIA itu. Wow. Terus habis itu ke Kebumen. Jadi aku nyetir 3 jam itu naik bis rodo angel kae. Ya udah sih. Oke, misalnya nih Yan. Ini udah dimonyong sih sebenarnya. Kamu ada nggak sih goals lagi tentang hobi kamu di bus ini? Misalnya tadi kamu udah singgung mau invest atau kamu mau membuat agen atau menyejahterakan karena kamu tahu para super bus ini ternyata sangat struggling tapi dia sangat cinta sama pekerjaannya gitu. Ya yang pasti pengen punya perusahaan bis sih ntar kedepannya ya. Cuman kan ini memang modalnya gede banget tuh. Yang emang pengen tak sasar jangka waktu pendek kan kayak tour and travel atau agen tiket kayak gitu. Ntar kalau Tuhan berkenan ya aku bisa punya, amin. Amin. Yang mau invest langsung. Ya. Hubungi Ian di sini. Oke, itu kita udah ngobrol panjang dan banyak banget ternyata buat Tambo Mania yang baru tahu hobi bus kayak gini. Kayak Ian ini, banyak hal baru di sana. Kita harus siap hal baru, ketemu penumpang baru, ketemu sopir bis dengan cerita yang ternyata kita nggak tahu. Kita cuma bisa ngebut, bisa nggak enak, tapi tuh mereka mendedikasikan itu di bis mereka, di bisnis mereka itu, di pekerjaan mereka. Belum ada agennya, belum ntar ketemu penumpang yang lucu, yang unik gitu. Belum ntar tiba-tiba join komunitas dan Ian akhirnya punya asa atau cita-cita dari hobinya ingin membuat agent. Travel bus, agent, yes, of course. Travel bus. Yes, Oke. Mari kita dukung hobinya Ian. Untuk membuat
nanti bisa membuat travel bus dan bisa membantu supir-supir bus yang udah Ian kenal dan bisa menyejahterakan. Amin. Amin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan hobi lain yang unik, yang baru atau mungkin biasa kita temui tapi kita menemukan sisi lain. Kita nggak tahu ya, who knows. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. So, tetap stay di Potato Podcast Gregete Tambo bersama aku Sekar Jemparing. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi untuk setiap uploadan Potato di tiap minggu atau tiap bulan ya. So, bye-bye. Potato Podcast Gregete Tambo.